Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semua dimanapun berada, kembali lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang implementasi Perpres 104 tahun 2021 yang mengatur tentang transfer APBN ke daerah, termasuk DAU, DAK, dan di dalamnya termasuk dana desa. Dan kali ini yang akan saya bahas, semoga menjadi referensi, adalah terkait dengan transfer dana desa. Jadi sesuai dengan Perpres 104 tahun 2021 itu, dana desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dukungan pendanaan penanganan coronavirus paling sedikit 8%, dan program sektor prioritas lainnya. Saya akan mencoba untuk memberikan sebuah cara pandang dengan harapan menambah referensi untuk bertukar pikiran dan untuk menemukan yang paling prioritas dari sisa dana atau penggunaan dana desa yang paling efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pertama, ini kita kepada pola perhitungan penggunaan dana desa. Seperti tadi di Perpres bahwa dana desa itu 40% paling sedikit. Itu jika nanti kawan-kawan Bapak Ibu melakukan perhitungan, pasti realisasinya itu 40%, di atas 40%, karena perkalian 300.000 kali 12 bulan. Misalnya asumsi sampai sekarang karena PMK-nya belum keluar, tentang satuan biaya bulanan BLT entah 300.000 atau 600.000 kita belum tahu, tapi kita pakai asumsi tahun 2021 yaitu 300.000 kali 12 yaitu 3.600.000, dikalikan jumlah berapapun 40% nilai dana desa, itu pasti jatuhnya akan 40, sekian persen, di atas 40%. Nah, kemudian yang kedua yaitu 20% untuk ketahanan pangan dan hewani. Ini nanti sesuai dengan Permendesa nomor 7 tahun 2021, itu ada pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan atau perikanan, pembangunan lumbung pangan desa, pengelolaan pasok panen, kemudian penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa. Kemudian 8% dukungan pendanaan penanganan COVID sesuai dengan Permendesa nomor 7 tahun 2021 halaman 24. Kemudian yang keempat itu 32% program sektor prioritas lainnya. Ini saya membuat sebuah rumusan tersendiri. Program sektor lainnya itu terdiri dari 3 rumusan setidaknya. Satu, untuk mengakomodir kegiatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kegiatan rekomendasi dari Indeks Desa Membangun Sistem Informasi Desa. Kemudian program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang tertuang di dalam RPJM Desa, terdapat dalam RKP Desa, kemudian dimusdeskan sehingga ditetapkan APB Desa. Sekarang kita ke bagian yang pertama, yaitu 40% BLT dana desa. Pengertian BLT, bantuan langsung tunai dana desa, adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Ini saya kasih warna merah dan garis merah karena ini menjadi penting bagi kita semua, karena 40% itu bagi desa yang jumlah kepala keluarganya sedikit, misalnya di bawah 1.000 dan berada di wilayah agak perkotaan, di daerah yang sudah agak maju, misalnya di daerah dekat ibu kota, itu cukup sulit. Memang ada beberapa daerah, kabupaten, kota yang desanya itu memang mudah sekali ya untuk menemukan KPM BLT, karena di tahun 2021 sendiri itu ada desa yang pernah menceritakan kepada saya bahwa KPM BLT-nya itu berjumlah 302 orang. Itu artinya hampir 100% dana desanya untuk BLT.
Kalau hanya dibatasi minimal 40% paling sedikit itu mudah. Tapi bagi desa-desa yang jumlah KPM jumlah warganya sedikit, misalnya ada di Papua itu yang paling sedikit ada 19 kepala keluarga di desa, salah satu desa di Papua itu. Nah, itu yang dikategorikan, yang dimaksudkan dalam pidato Pak Menteri Desa itu tidak mungkin ditempuh 40% minimal BLT. Itu artinya kepala desa sendiri pun menerima BLT, sekretaris desa juga menerima BLT, dan jika ada orang mampu di desa itu juga menerima BLT. Itu yang dimaksud diantara yang tidak memungkinkan untuk memenuhi 40% ya seadanya itu menurut pidato Pak Menteri beberapa waktu lalu. Kemudian nominal BLT diterimakan pada KPM tiap bulan, Rp 300.000 kali 12 bulan kali jumlah KPM. Ini sesuai dengan PMK 222 tahun 2020. Perubahan PMK-nya saya agak lupa tahun 2021, tapi nominalnya masih tetap disebutkan di PMK 222. Nah, penentuan kriteria KPM atau penerima BLT itu kalau versi BPS ya, mohon maaf ini bukan BPJS tapi BPS, Badan Pusat Statistik maksudnya. Itu ada 14 kriteria, mulai dari luas lantai, kemudian jenis lantai tanah, sampai dengan tidak memiliki tabungan atau barang mudah dijual minimal Rp 500.000. Nah, kita kembali kepada Permen Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa. Disebutkan bahwa bantuan langsung tunai desa itu kriterianya dengan disepakati melalui putusan musyawarah desa. Nah, rekomendasi saya yang pertama itu tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai lainnya, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya yang bersumber sama dengan APBN. Kemudian yang berikutnya, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Pertama, itu diusulkan berdasarkan hasil musyawarah tingkat RT. Jadi pengurus RT bersama seluruh warga dapat bermusyawarah untuk menetapkan prioritas. Itu terjadi di daerah saya, di lingkungan saya, bahwa usulan kepada pemerintah desa sebagai KPM penerima BLT itu dimusyawarahkan dulu di tingkat RT, lalu dibuatkan berita acara, ada daftar hadir peserta musyawarah rapat, lalu diserahkan kepada pemerintah desa. B. Ditetapkan dengan peraturan desa. Penentuan KPM dapat berbasis jumlah kuota tiap RT. Artinya tiap-tiap RT dibagi kuota sama atau bergantung jumlah persentase banyaknya KK yang menghuni satuan lingkungan setempat atau RT itu. Kemudian yang berikutnya, penentuan KPM dapat ditetapkan generalis satu desa berdasarkan usulan hasil musyawarah tingkat RT. Artinya usulan-usulan tadi yang diputuskan dalam musyawarah RT kepada desa diserahkan kepada desa, lalu desa membuat sebuah formula generalis mulai dari paling miskin, kemudian nanti ditetapkan jumlah akhir sesuai dengan kuota 40% dana desa untuk BLT. Kita kembali ke yang lain. Tadi ini kriteria KPM BLT sudah ya, ini sudah. Kita kembali, yaitu contoh RKP dan RAPP desa yang 20%. Ini yang 40% sudah, sekarang yang 20% ketahanan pangan. Ketahanan pangan dan hewani itu meliputi pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. Ini yang ketahanan pangan. Khususnya pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, sampai dengan warga masyarakat di desa, di pelosok dimanapun selama ada di negara Indonesia, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, tujuan kegiatan atau penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan hewan itu satu, mendorong masyarakat untuk mampu memproduksi pangannya sendiri, memberikan income atau pendapatan tambahan bagi masyarakat itu sendiri. Kebijakan strategis peningkatan ketahanan pangan itu dapat ditempuh dengan 4 langkah. Yang pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan dan hewani. Kemudian yang kedua, penganekaragaman produksi pangan dan hewani. 3, penguatan cadangan dan sistem logistik. Yang keempat, pengembangan pertanian dan peternakan dengan sistem modern. Nah, di era pandemi itu harapannya itu dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan harapannya masyarakat itu misalnya tidak bisa keluar dari rumah karena misalnya kondisi lingkungannya zona merah sekali misalnya, itu harapannya warga masyarakat dapat melakukan produksi sendiri, khususnya sayur-sayuran atau kebutuhan primer untuk kebutuhan konsumsi. Nah, sekarang kita akan lihat peningkatan kapasitas produksi pangan dan hewani itu diantaranya apa saja. Peningkatan kapasitas produksi pangan ini saya bagi 2 termin. Yang pertama itu peningkatan kapasitas produksi pangan, kemudian peningkatan kapasitas produksi hewan. Ini sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021. Yang pertama itu pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. 2, pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain. 3, penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan. 4, pemanfaatan rawa untuk tanaman pangan, sayuran dan lain-lain. Karena di beberapa daerah di wilayah negara kita itu ada banyak rawa-rawa yang belum termanfaatkan dengan baik. Misalnya ini merupakan contoh gambar kegiatan untuk penanaman sayuran di lahan-lahan yang semula kosong, baik milik pemerintah desa maupun milik masyarakat. Bisa bermitra dengan badan usaha milik desa. Kalau misalnya badan usaha milik desanya itu mengelola unit pasar desa atau unit sayur mat, itu juga jauh akan lebih baik kalau misalnya kegiatan-kegiatan semacam ini. Ini tujuannya masyarakat dapat lebih dekat dengan bahan-bahan kebutuhan pokoknya yang dikonsumsi setiap hari, sehingga masyarakat tidak perlu ke pasar, tidak perlu berkerumun ke tempat penjualan sayur, tidak perlu berkerumun ke tempat penjualan ikan dan sebagainya ya. Kemudian peningkatan kapasitas produksi hewani, penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. 2, pengadaan peternakan koloni pengembangbiakan sapi, kambing, ayam, kerbau lainnya yang dikelola BUM desa. Kalau melihat ini yang tertuang di dalam Permen Desa, ini tertuang di dalam Permen Desa, saya hanya menyalinnya. Ini sisi lain, desa dapat membuat kegiatan rencana kerja pemerintah desa itu belanja langsung dengan membeli sapi, kerbau, kambing atau yang lainnya, kemudian diserah terimakan kepada unit usaha BUMDes sebagai bentuk penyertaan modal berupa barang, nanti dikembangkan dan hasilnya untuk pendapatan asli desa setelah dibagi dengan pengelola misalnya. Jadi RKP-nya di dalam RKP desa maupun di APB desa dapat ditulis kegiatan-kegiatan semacam demikian. Harapannya ketahanan pangan dapat terwujud dengan cara peningkatan kapasitas produksi pangan. Bayangkan saja misalnya ada 1000 kakak di desa Bapak Ibu, kemudian
100 kepala keluarga itu memproduksi sayuran seperti ini di pekarangannya, atau ada 20 kepala keluarga saja yang mengelola, ikut serta mengelola unit usaha peternakan sapi, pasti desa itu berpotensi untuk swasembada pangan, khususnya sayur dan daging. Ini prinsip peningkatan kapasitas produksi pangan dan hewani. Jadi strateginya ada 4 tadi ya. Peningkatan kapasitas produksi pangan dan hewani, kemudian penganekaragaman produksi pangan dan hewani, ini yang kedua. Diversifikasi atau penganekaragaman pangan dan hewani. Diversifikasi pangan adalah program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku hanya pada satu jenis makanan pokok saja, dan terdorong untuk juga mengkonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi, meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan yang beragam, meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat menuju pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Diversifikasi ini saya bagi menjadi 2, yaitu pangan dan hewani. Jadi di desa itu harapannya ada aneka ragam tanaman yang dapat dikonsumsi, sehingga masyarakat itu tidak hanya berpaku kepada nasi saja untuk kebutuhan pokoknya. Sayur misalnya tidak hanya sayur kangkung saja, tidak hanya terong saja, tidak hanya sawi saja, tidak hanya satu jenis saja, tapi beragam. Misalnya kegiatannya, RKP-nya untuk kegiatan penganekaragaman pangan, pembangunan pekarangan pangan lestari yang dikelola oleh BUMDes. Jadi desa memberikan penyertaan kepada BUMDes dengan perdes yang berbunyi untuk kegiatan pembangunan pekarangan pangan lestari itu, maka unit usaha BUMDes dapat mendirikan sebuah pekarangan pangan lestari semacam demikian. Atau misalnya pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman jagung, umbi, ketela, dan lain-lain. Harapannya apa? Produksi-produksi yang semakin banyak di desa dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong itu, maka ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam di desa akan semakin mudah didapat. Kemudian diversifikasi penganekaragaman hewani, diantaranya pembangunan peternakan koloni, bisa kelinci, bebek, itik, puyuh, ikan, belut, patin, dan lain-lain yang dikelola oleh BUMDes. Bisa jadi sapi, kerbau. Nah, harapannya apa? Di desa itu banyak sumber protein dari daging aneka ragam hewan. Ini prinsip yang kedua. Kemudian yang ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik di Permen Desa. Jelas di sana disebutkan bahwa di antara 20% ketahanan pangan itu dapat digunakan untuk pembangunan lumbung pangan desa. Tujuannya untuk penguatan cadangan desa dan sistem logistik serta distribusi logistik. Kemudian yang berikutnya, cara yang keempat, yaitu pengembangan pertanian dan peternakan modern. Pengembangan pertanian dan peternakan modern. Pengembangan pertanian modern, contoh yang dapat kita pakai yaitu pertanian organik terintegrasi. Pertanian yang menggunakan sistem budidaya pertanian yang hanya mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis yang berbahaya. Ini di beberapa daerah sudah mulai dikembangkan. Kemudian yang berikutnya yang termasuk kategori pertanian modern yaitu pertanian hidroponik, yaitu pertanian yang menggunakan cara budidaya dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Biasanya air yang digunakan sudah dicampur dengan nutrisi untuk tanaman. Cara ini sangat mudah dan tidak perlu memakan lahan yang sangat luas. Ini memakai media pralon dan memanfaatkan sumber-sumber bahan lainnya yang dapat dipakai. Yang ketiga, termasuk bagian contoh pengembangan pertanian modern, yaitu pertanian hortikultura.
yaitu pertanian membudidaya tanaman kebun dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Dalam bidang kerja hortikultura meliputi pembenihan, penumbuhan bibit, kultur jaringan, memproduksi tanaman, penanganan hama dan penyakit, panen hasil, pengepakan, proses panen, dan pendistribusian. Ini termasuk uraian daripada pengembangan pertanian modern. Kemudian yang berikutnya yaitu pengembangan peternakan modern. Yang pertama yaitu pengembangan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. 2. Pengadaan peternakan koloni, pengembangbiakan sapi, kambing, ayam, kerbau lainnya yang dikelola oleh BUMDes sesuai dengan potensi yang ada di desa. Misalnya 20% dari dana desa Bapak Ibu sekalian itu 200 juta misalnya, itu yang 150 juta misalnya digunakan untuk pengadaan kambing. Itu kalau rata-rata harga kambing 2 juta itu sudah dapat 75 juta. Misalnya yang dapat 75 ekor, maksudnya 75 ekor itu misalnya kalau yang jantannya 10, yang 65-nya betina, maka itu akan sangat berpotensi sekali. Desa akan swasembada daging kambing yang 50 jutanya dapat dipakai untuk pendirian kandang ternaknya. Ini yang saya jelaskan terkait dengan gambaran pengembangan pertanian dan peternakan modern. Nah, selanjutnya contoh penggunaan dana desa yang berikutnya yaitu 8% RKP desa dan APBDes-nya. Ini kita mengikuti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021, yaitu penggunaan dana desa untuk mendukung aksi desa aman COVID-19. Di antaranya membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa, sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru, dan menerapkan secara ketat protokol kesehatan, pembelian masker, vitamin, menyiapkan tempat cuci tangan, cairan pembersih, melakukan penyemprotan cairan, menyiapkan dan atau merawat ruang isolasi, memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu, melakukan monitoring dan mendukung operasional tugas relawan desa aman COVID. Nah, ini contoh rap-rapnya, contoh kegiatannya di RKP maupun di APB desa seperti ini. Pembentukan pemberdayaan pos jaga, kemudian edukasi sosialisasi pencegahan, kemudian penyediaan sarana pendukung protokol kesehatan tadi ya, ada hand sanitizer, ada masker, ada macam-macam tadi. Kemudian persediaan perawatan ruang isolasi, monitoring evaluasi kegiatan PPKM. Kemudian yang terakhir ini 8%, saya kira kawan-kawan Bapak Ibu bisa mengadopsi 8% dari kegiatan RAKP dan RAPBDes tahun 2021. Sekarang yang berikutnya yaitu RKPDes dan RAPB desa 32% dana desa sisa dari 40%. Jadi tadi BLT itu 40%, ketahanan pangan 20%, COVID 8%, dan sisanya sekitar 32%. Kita coba lihat. Nah, ini saya sudah membuat sebuah pandangan, wawasan bahwa 32% itu digunakan untuk kegiatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini nanti akan saya sebutkan contohnya saja. Ini di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 pasal 12, kita punya kewajiban yaitu publikasi prioritas penggunaan dana desa. Jadi kita harus melakukan kegiatan publikasi dan itu sifatnya wajib, maka itu bisa diambilkan dari dana desa. Kemudian yang kedua, publikasi RKP desa. Kemudian yang ketiga, maaf ini yang ketiga ya, ini belum saya rubah nomornya, publikasi APB desa, baik APB desa penetapan maupun APB desa perubahan. Nih kembali,
Kemudian di dalam Permen Desa nomor 21 tahun 2020 pasal 12 mengamanatkan untuk melakukan kegiatan pendataan desa sebagai basis perencanaan RKP desa. Kemudian yang berikutnya pendataan desa tahap pemutakhiran baik semester 1 maupun semester 2. Ini kegiatan yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku yang mengambil anggaran dari sisa BLT, sisa COVID dan sisa ketahanan pangan. Dan berikutnya kegiatan 32% yang lain itu diantaranya di dalamnya kegiatan rekomendasi indeks desa membangun atau sistem informasi desa. Kawan-kawan, Bapak Ibu bisa cek apa yang menjadi rekomendasi rumusan pokok untuk prioritas kegiatan yang harus dilakukan desa untuk meningkatkan indeks pembangunan desa. Dari sana kawan-kawan Bapak Ibu akan melihat misalnya apa saja yang menjadi skala prioritas baik di bidang kesehatan, bidang pendidikan atau bidang-bidang yang lainnya. Di sana ada skor-skor. Nah, di bagian kanan ini ada sumber pembiayaan yang bertuliskan DD, berarti ini kegiatan yang direkomendasikan untuk dilaksanakan menggunakan sumber dana desa. Kemudian yang berikutnya yaitu program lainnya sesuai dengan program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, juga termasuk bagian dari sisa 32%. Kalau Bapak Ibu punya pendapatan asli desa yang cukup besar, bagi hasil pajak yang cukup besar, kemudian sumbangan pihak ketiga jika ada dan jumlahnya besar, mungkin tidak akan terpengaruh, tidak begitu signifikan pengaruhnya. Sekarang kita lihat apa saja yang termasuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Nah, ini bisa saja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kemudian bidang pelaksanaan pembangunan baik di subbidang pendidikan, subbidang kesehatan, subbidang tata ruang, penataan ya, kemudian subbidang kawasan pemukiman, subbidang kehutanan dan lingkungan hidup, subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Bisa juga di bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan juga bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Di antara kegiatan skala prioritas lainnya yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk ditetapkan menjadi RKP Des dan APB Desa, untuk dibiayai pakai APB Desa maksudnya, misalnya pemeliharaan pasar desa, pembangunan rehabilitasi peningkatan pasar desa atau kios milik desa, pembangunan industri kecil tingkat desa, pembentukan fasilitasi pelatihan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, pengelolaan pasar desa, pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan, pelatihan TTG, pengembangan energi terbarukan, sosialisasi TTG dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, ini merupakan tayangan yang saya harapkan dapat menambah wawasan buat Bapak Ibu kawan-kawan semua dan menjadi bahan kita saling sharing, saling bertukar pikiran bahwa ada banyak ragam kegiatan yang dapat kita kenali, dapat kita taruh di RKP Des dan dibiayai pakai APB Desa ya. Oke kawan-kawan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Semoga di kesempatan berikutnya saya dapat menyajikan RAB-nya ya, rincian anggaran belanjanya. Memang saya belum sempat karena padatnya acara dan kegiatan. Semoga saja nanti saya bisa menyajikan kegiatan tayangan yang berkaitan dengan rincian anggaran belanjanya.
Semoga tayangan ini membantu Bapak Ibu kawan-kawan semua. Jika ada yang masih perlu dilengkapi, silakan tulis saja di kolom komentar dan silakan bagikan jika tayangan ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan bagi yang sudah menyimak tayangan ini. Semoga bermanfaat.